Ini adalah kegiatan pembuatan mal jarak tanam menggunakan sistem SBSU. Penanaman benih sekaligus juga pembuatan mal SBSU. Pada sistem SBSU ini, satu rumpun itu terdapat 4 subrumpun, 1, 2, 3, 4. Ini nanti setelah fase vegetatif awal berakhir, maka subrumpun ini akan menyatu menjadi satu rumpun. Jumlah anakan dari 4 subrumpun ini atau satu rumpun ini itu bisa mencapai lebih dari 100. Pada percobaan yang pernah kita lakukan itu sekitar 120 batang atau 120 anakan dalam satu rumpunnya. Nah, ini baru selesai dilakukan penanaman dilakukan kemarin. Keuntungan dari sistem SBSU ini adalah menghindarkan tanaman pada fase persaingan vegetatif awal, sehingga pada fase vegetatif awal pertumbuhan tanaman menjadi sangat maksimal. Itulah maka pada sistem ini anakan yang terbentuk itu bisa mencapai 120 anakan. Jadi potensi hasil budidaya SBSU ini itu sekitar 3-4 kali dibandingkan dengan budidaya padi sistem konvensional. Ini Anda lihat setiap 4 subrumpun ini akan menjadi satu rumpun. Hai guys, pagi ini kita sedang di sawah. Ini adalah percobaan budidaya padi dengan sistem SBSU. Sistem SBSU ini adalah singkatan dari sistem bujur sangkar utama. Perbedaan sistem budidaya SBSU ini dengan budidaya sistem lainnya yaitu karena pada sistem budidaya sistem SBSU ini dalam satu rumpun terdapat subrumpun. Nah, ini ada empat subrumpun. Ini itu 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 subrumpun. Dalam perkembangannya 4 subrumpun ini akan menjadi nanti satu rumpun utuh. Jadi satu rumpun utuh dari perkembangan dari 4 subrumpun. Nih lihat, semuanya subrumpun. Ini padi ini sudah berumur 3 minggu. Nah, ini sudah mulai menyatu. Perkembangan anakannya juga banyak sekali. Ya. Pada budidaya dengan sistem ini, pada beberapa percobaan yang sudah kita lakukan, itu jumlah anakan dalam satu rumpun itu bisa mencapai 120 anakan. Nah, sedangkan pada sistem konvensional atau sistem lainnya, mereka hanya mempunyai satu rumpun aja. Ini seperti ini, rumpunnya cuma satu seperti ini aja. Tapi kalau ini karena satu rumpunnya ada 4 subrumpun, di 4 rumpun. Nah, dalam perkembangannya ini nanti akan menjadi satu rumpun. Ini perbedaannya dengan sistem budidaya konvensional lainnya. Keuntungannya pada budidaya sistem ini, itu tanaman pada fase vegetatif awal itu tidak mengalami persaingan. Karena setiap subrumpun yang kita tanam ini
serumpun ini, satu rumpun itu hanya satu bibit aja, satu bibit. Nah, satu bibit ini masing-masing berkembang. Ini seperti kita lihat, ini jumlah anakannya. Nah, ini setiap rumpun ini sudah lebih dari 10. Ini asalnya hanya satu bibit aja, satu anakan aja. Nah, ini kalau masing-masing ini aja sudah lebih dari 10 rumpun, maka ini sudah lebih dari 50 anakan. Jadi dengan sistem ini, dari segi jumlah anakan dan juga dari segi produktivitas jauh lebih tinggi dibandingkan sistem biasa. Pada pertanian dengan sistem konvensional, ini anakannya sekitar 20. Inilah perbedakan sistem budidaya bujur sangkar utama dibandingkan dengan budidaya sistem konvensional lainnya. Biarkan ya guys, nanti kita lanjutkan lagi pada perkembangan tanaman yang lebih lanjut.